Isospeed is the smartest human alive. Isospeed adalah manusia terpintar. Oke teman-teman, Speed baru aja streaming IRL di Indonesia dan itu rame banget. Emang kocak sih kelakuannya Speed itu, meskipun kadang aku juga ngerasa agak berlebihan juga sih. Kenapa ya Speed bisa sepopuler itu ya? Coba komen teman-teman. Tapi aku di sini nggak mau membahas tentang itu karena aku akan membahas tentang Speed yang ternyata adalah manusia terpintar di dunia. Di sini dia main Solar Smash, ngancur-ngancurin planet ya. Sehati ternyata. Oke, kita lihat dulu penjelasan dari Speed. Nanti habis itu kita akan membahasnya secara lebih detail. How do I kill the sun? Oh, the sun's right there. Kebiasaan pemain Solar Smash ya gini. How do I laser the sun? Ngancurin matahari. Oh, I killed the sun? Now it's turned into galaxy and 2-point allergy. Galaksi alergi apa sih? With no sun, the radiation turns into another dust. Now chemicals and cynicals, they come up. And that's 3 states of matter, solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas comes into another constant virtue. And if you make solid, liquid, gas into another constant virtue, it comes photosynthesis. Kok tiba-tiba jadi fotosintesis? And that's where hypothesis come into play. Fotosintesis, hipotesis. Ini ngomong apa sih sebenarnya dia? Hypothesis, gold serum, all that. It's all, like literally all of that, bro. That all comes to play. Where if like chat, now seriously, if there's no sun, our Earth is on an orbit. It revolves every 24 hours. That's why the sun's coming to another constant virtue. That's the reason why back in Albert Einstein, back in 1863, when Bill Nye the Science Guy, when he landed on Earth, John F. Armstrong, he went on Earth. John F. Armstrong tuh siapa lagi? Neil Armstrong mungkin maksudnya ya. And as you see, when the sun is away, there's no Earth. Okay. No Earth mean no humans. Masuk akal sih. Smart Speed! Ini dia ngomong apa sih sebenarnya? Kalau kita nggak paham, ini akan kesulitan untuk mencerna semua kata-kata Speed di video ini, teman-teman. Makanya kita akan coba membedahnya. Apa aja sih sebenarnya yang diomongin oleh Isospeed di sini? I killed the sun? Now it's turned into galaxy and... Oke, sini dulu. Bintang meledak jadi galaksi, kata Speed. Nah, ketika ada sebuah bintang yang meledak, peristiwa ini disebut dengan supernova. Supernova akan menghasilkan cahaya yang sangat terang seperti kita lihat di sini. Dan kemudian partikel dan unsur-unsur yang ada di dalam bintang ini nanti akan tersebar ke segala arah. Sebagian ada yang nanti jatuh ke planet-planet sehingga unsur yang ada di planet itu ada jadi banyak macamnya. Ada juga yang nanti akan jadi debu luar angkasa. Jadi hasilnya nanti akan menjadi nebula. Adapun sisa dari inti ledakan dari bintang ini tergantung dari ukuran dari bintangnya. Ada yang nanti jadi bintang neutron, ada juga yang nanti akan menjadi black hole jika ukuran bintangnya lebih besar. Jadi bukan menjadi galaksi ya, lebih tepatnya itu tadi jadi nebula, atau untuk sisanya sendiri nanti akan jadi neutron star atau black hole. Dan juga matahari kita sebenarnya tidak akan secara natural nanti meledak menjadi supernova. Tapi kalau di laser kayak gini nih udah beda cerita ini. Now it's turned into galaxy and 2-point allergy. With no sun, the radiation turns into another dust. With no sun, the radiation turn into another dust. Nah, ini bener nih, ada benernya nih. Jadi memang ketika nggak ada matahari, maka radiasi energinya juga akan hilang. Bener di sini. Dan juga kalau kita lihat dari gambarnya di sini ya. Di sini bumi kita jadi panas, jadi merah, kemudian meledak. Ini adalah salah satu akibat dari supernova nih. Aku akan mencobanya di Universe Sandbox yang lebih akurat. Kita akan melihat detail kenaikan suhunya. Kita coba aja teman-teman.
Oke, kita ledakkan saja. Mataharinya di sini udah menjadi supernova. Dan kita perhatikan kondisi yang ada di bumi. Kita akan fokus ke average temperaturnya, temperatur rata-rata dari bumi ketika supernova ini terjadi. 1, 2, 3. Cahayanya loh sangat indah teman-teman. Dan kita lihat di sini. Suhu bumi naik secara perlahan 8 derajat seiring dengan cahaya dari bintang ini, ledakannya yang semakin mengenai bumi. Kita lihat 16 derajat, 20 derajat. Terus. Wow. 11.000 derajat. Dan akhirnya meledak. Bumi udah hilang ini teman-teman, udah hilang. Itulah yang terjadi kalau matahari mengalami supernova. Bumi kita juga nanti akan meledak saking panasnya. With no sun, the radiation turns into another dust. Now, chemicals and cynicals, they come up. And that's three states of matter, solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas comes into another constant virtue. Bentar. Speed. Jangan cepet. Kita cerna yang bisa dicerna aja, teman-teman. Katanya, there are 3 states of matter. Ada 3 fase dari materi, padat, cair, dan gas. Ini kalau kita perluas lagi, lebih tepatnya ada 4 fase dari materi, yaitu ada padat, ada cair, ada gas. Kemudian di atasnya gas ada yang namanya plasma. Padat ketika dipanasin dia akan menjadi cair, cair dipanasin lagi dia akan menjadi gas. Nah, gas ini ketika dia dipanasin lagi dia akan menjadi fase materi yang kita sebut sebagai plasma. Nah, plasma simpelnya adalah sebuah fase materi yang mirip dengan gas, tapi bedanya karena energinya sangat tinggi, sebagian elektronnya nanti akan lepas. Jadi unsurnya nanti akan berupa ion dan elektron bebas. Itu adalah plasma. Solid gas comes into another constant virtue. And if you make solid gas into another constant virtue, it comes photosynthesis. Kenapa tiba-tiba fotosintesis? Fotosintesis adalah sebuah proses yang terjadi pada tumbuhan, pada alga, beberapa bakteri, yang pada intinya fotosintesis ini adalah proses yang mengubah energi cahaya menjadi energi sumber makanan untuk makhluk tersebut. Dan dalam proses fotosintesis ini juga terdapat perubahan dari gas karbon dioksida diubah menjadi gas oksigen. Nah, mungkin maksudnya speed itu sih, bahwa ada sebagian jenis gas dalam proses fotosintesis ini, yaitu gas karbon dioksida yang nanti akan diubah menjadi gas oksigen. Mungkin maksudnya gitu. Positive thinking aja kita ya. Constant virtue, it comes photosynthesis. And that's where hypothesis come into play. Hypothesis, gold serum, all that, it's all, like literally all of that, bro. That all comes to play. Ini ngomong apa? Fotosintesis, hipotesis, gold serum. Sulit untuk memahaminya. Yang pasti yang bisa kita pahami, hipotesis aja lah, hipotesis. Hipotesis kalau dalam konteks ilmiah artinya adalah sebuah pernyataan atau dugaan sementara atas suatu pengamatan fenomena. Nah, hipotesis sendiri sifatnya masih perlu diuji untuk mengetahui kebenarannya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, hipotesis ini lebih seringnya disebut dengan istilah teori. Nah, jadi kalau di kehidupan sehari-hari orang bilang, menurut teoriku ini harusnya gini nih. Nah, itu kurang tepat sebenarnya kalau dalam konteks ilmiah, karena itu harusnya adalah hipotesis yang masih perlu diuji kebenarannya. Now seriously, if there's no sun, our Earth is on an orbit. It revolves every 24 hours. That's why the sun's coming to another constant virtue. Oke, matahari memang adalah sebuah hal yang penting ya teman-teman untuk bumi kita. Bumi kita bergerak mengorbit mengelilingi bumi karena ada gaya tarikan gravitasi dari matahari. Nah, jika mataharinya ini hilang, apa yang terjadi? Bumi kita nggak bergerak berputar mengorbit matahari lagi, bumi kita akan bergerak lurus nantinya. Cuma di sini ada yang kurang tepat nih dari Speed. Dia bilang bumi kita mengorbit 24 jam sehari. Ini tidak tepat.
Bumi kita mengorbit matahari ini dalam waktu 1 tahun atau 365 hari. Adapun kalau yang 24 jam itu adalah rotasi, yaitu putaran bumi pada sumbunya sendiri. Dan rotasi inilah yang kemudian mengakibatkan adanya fenomena siang dan malam. That's the reason why back in Albert Einstein, back in 1863, 1863, Albert Einstein, when Bill Nye the Science Guy, when he landed on Earth, John F. Armstrong, he went on Earth. And sangat-sangat asbun. Emang Einstein udah lahir ya 1863 ya? Kayaknya Einstein itu akhir-akhiran deh 1800-an. Kita coba cek Albert Einstein birth date. Nah, 1879. Jadi kalau tahun 1868 ini belum ya speed ya. Terus ada Bill Nye Science Guy, terus ada John F. Armstrong, ini siapa lagi? Mungkin maksudnya Neil Armstrong mungkin ya. And as you see, when the sun is away, there's no Earth. No Earth mean no humans. Smart speed! Oke, untuk yang bagian terakhir ini bener nih, smart speed beneran. Ketika nggak ada matahari, nggak ada bumi, kemudian nggak ada manusia. Sebenarnya nggak secara spesifik langsung seperti ini sih, tapi ini bener nih. Jadi ketika nggak ada matahari, maka tidak ada sumber energi untuk bumi. Kalau nggak ada sumber energi untuk bumi, bumi kita akan menjadi sangat-sangat dingin nantinya. Kemudian juga karena nggak ada cahaya dari matahari, nggak ada proses fotosintesis, tumbuhan nggak bisa menghasilkan makanan, ini nanti jadinya nggak ada makanan untuk hewan, nggak ada makanan untuk manusia, ya semuanya akan hilang, kehidupan tidak terjadi. Makanya kita harus bersyukur teman-teman karena ada matahari di tata surya kita. Alhamdulillah. Oke, itu dulu saja teman-teman untuk videonya. Kalau kalian nemu klip-klip video yang menarik di internet dari iSoSpeed atau dari siapapun itu, bantu share aja nanti biar bisa aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih.